bubar bang gereja. Nggak ada yang mau denger, nggak ada yang mau denger ajaran Islam bang di gereja. Gini, yang saya maksudkan begini sama abang. Yang saya maksudkan sama abang, saya ini mengurusi agama Kristen dari fitnah-fitnah orang-orang seperti Zakir Naik ini. Seperti itu bang. Zuma, Nandar, Yusuf PI, kemudian siapa lagi? Rifa. Itu mereka tiap hari siaran terus mengatakan dusta, bahwa menjadi seorang Islam adalah menjadi pengikut Yesus yang sejati. Tip tafsir kitab Kemenak itu. Dibukalah menurut Injil ini, dibukalah menurut ini. Ulangan pasal 18 ayat 18 ada saya baca kok. Ngapain kitab saya Anda masukkan ke dalam kitab Anda? Sorry ya, jangan harusnya begitu bang, nggak usah. Rahmat Afandi Siregar. Wah, ini kalau ini muslim ya. Ya, silakan Bang Rahmat Afandi Siregar, silakan nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Rahmat Afandi Siregar, silakan Bang. Oke. Silakan. Halo. Ya, halo, silakan. Begini, Dis. Ini kameranya dulu Bang, kameranya nyalakan dulu supaya kita bisa diskusi dengan baik. Silakan Bang. Macet. Jangan macet Bang. Kukirim undangan ya, Nah itu sudah sampai di layar. Nah gini kan enak kita Bang diskusi. Ya silakan Bang Rahmat, silakan. Begini. Kita kan yang namanya sesama manusia itu, kita harus menjaga hubungan sesama manusia. Betul. Jadi kenapa Anda itu sibuk mengurusin urusan umat muslim begitu? Saya sibuk menanggapi orang Islam Bang. Begini. Ku kasih gambar abang yang bagus ya Bang ya. Sambil abang ngobrol nggak apa-apa. Sambil abang ngomong, saya dengar kok. Silakan. Bukankah lebih baik itu Anda itu mengurusin agama Anda? Lebih baik. Ini saya sedang mengurusi agama saya Bang. Terus kenapa selalu senggol-senggol muslim? Nah, baik. Sudah bisa saya jelaskan Bang? Ya. Baik. Kalau Anda katakan, apakah saya mengurusi agama Islam, apakah saya sedang merobek-robek persatuan dan kesatuan, Anda salah besar. Justru saya ini mengurusi agama Kristen dari orang-orang seperti ini Bang. Abang tahu ini siapa? Ya. Siapa namanya? Dari Medan itu kan? Kok dari Medan sih? Dari Medan. Yang di atas. Kalau ini iya, ini anak Batak ini. Nah, Kalau yang di bawah ini? itu Zakir Naik. Abang pernah nonton video-videonya Zakir Naik? Lalu? Apa isinya video-videonya Zakir Naik Bang? Iya, dia menceramakan agama dia. Dia bahas-bahas Bible? Dia membahas Bible, kitab suci orang Kristen, dia bahas Yesus, dia bahas begitu? Iya, itu mungkin di room lain. Saya tidak terlalu mengikuti. Aku ceritakan sama Bang ya, Bang Rahmat. Gini Bang, tahun 2017 Bang, Zakir Naik ini Bang, dia datang Bang ke negara kita, datang ke Indonesia dia. Siapa yang menyambut dia? Itu wakil presiden pada waktu itu, Yusuf Kala. Ya, diberikan fasilitas, dikawal oleh polisi, dikasih stadionnya. Stadion Patriot Bekasi itu menjadi saksi bisu kedatangan Zakir Naik. Pada waktu itu Bang, yang nonton itu 40.000 jamaah. Kalau seandainya yang dibahas dia Al-Quran dan agama Islam, saya nggak akan bikin komal begini Bang. Yang dibahas dia agama Kristen Bang. Dia bilang Yesus itu seorang Muslim katanya. Yesus menubuatkan bahwa akan datang nanti Nabi namanya Muhammad, ya. Dia menubuatkan bahwa Muhammad itu
Parakletos dan Sinandar percaya. Jadi bang, saya bukan ngurusin agama Islam bang, nggak ada bang, nggak laku bang di gereja. Kalau saya bahas agama Kristen bubar bang gereja, nggak ada yang mau denger, nggak ada yang mau denger ajaran Islam bang di gereja. Gini, yang saya maksudkan begini sama abang, yang saya maksudkan sama abang, saya ini mengurusi agama Kristen dari fitnah-fitnah orang-orang seperti Zakir Naik ini. Seperti itu bang. Lalu kenapa Anda tidak langsung ke pihak yang bersangkutan? Halo? Iya, gimana bang? Lalu kenapa Anda tidak langsung ke yang bersangkutan aja? Yang bersangkutan gimana? Yang bersangkutan kan sudah pergi ke Arab Saudi. Yang ditinggal video-videonya dan turunan-turunannya. Tahu nggak bang? Orang-orang seperti Zakir Naik ini menghasilkan Zuma, Nandar, Yusuf PI, kemudian siapa lagi? Rifa. Itu mereka tiap hari siaran terus mengatakan dusta bahwa menjadi seorang Islam adalah menjadi pengikut Yesus yang sejati. Nggak ada bang. Nah saya meluruskan itu loh bang. Jangan begini bang, jangan begini. Ketika orang Islam pajang kayak begini, nih, biar abang tahu ya. Karena abang ini kan minim informasi bang. Ketika orang Islam pajang kayak begini bang, ini dipajang ini, spanduk ini dipajang di jalan raya, di jalan besar. Dibilang begini, benarkah Bible dipalsukan oleh Haji Yudi Mulyana? Namanya apa bang? Kalau ada banner kayak begini, adakah Satpol PP datang? Adakah polisi datang? Adakah ulama datang? Oh enggak bang, itu namanya dakwah, memberitakan kepada Kristen bahwa kitab Anda itu sudah dipalsu-palsukan. Ketika saya jawab nih bang, saya Kristen nih bang, saya lihat banner ini bang, ketika saya jawab, abang bilang, mengapa abang mengoyak persatuan? Kenapa waktu ada tulisan ini abang nggak ngomong? Bang, janganlah dipajang tulisan begitu bang. Jangan dibikin spanduk tulisannya benarkah Bible dipalsukan. Nanti kalau orang Kristen bikin spanduk benarkah Quran dipalsukan, nanti orang Islam lomba-lomba pakai daster ngumpul di Monas. Demo. Sekarang, kalau memang itu merasa Anda terganggu, kan Anda bisa tempuh jalur hukum. Tempuh jalur hukum bisa diselesaikan dengan bang, cara baik. Bang, nggak ada bang yang bisa ngelaporin umat muslim kalau lagi bahas agama orang. Loh, malah dikawal polisi bang. Gini, bagaimana ini nih bang ya. Coba, ini siapa bang yang foto dengan Zakir Naik bang? Siapa ini yang foto dengan Zakir Naik ini? Siapa? Terus kenapa? Kalau dia foto sama Zakir Naik? Bukan, saya tanya sama abang, yang foto dengan Zakir Naik siapa? Masalah Anda apa sekarang? Tadi abang bilang, coba tempuh jalur hukum. Abang bilang begitu ya? Abang bilang tempuh jalur hukum? Iya. Ya, itu kan tentang tulisan yang itu. Iya, tentu. Itu kan tulisan. Bagaimana mau nempuh jalur hukum, bang? Orang yang nyambut aja wapres, yang ngawal polisi. Gimana mau ngambil jalur hukum? Nih loh, nih bang. Nih, saya tunjukin fotonya lagi bang ya. Masa abang bilang mau nempuh jalur hukum? Nih, ini bang, yang ngawal ini polisi-polisi. Ini alat-alat negara semua ini bang. Ini alat negara. Inilah kalau ustadz, kalau orang Islam bahas agama Kristen. Nah, kalau orang Kristen bahas agama Islam dikawal polisi juga. Sama-sama dikawal polisi. Tapi bedanya, kalau yang Islam dikawal polisi dalam hal melakukan yang seperti itu, kalau orang Kristen dikawal polisi, tapi dikawal polisi masuk penjara. Itu bedanya bang. Makanya saya bilang di negara kita tercinta Indonesia, cuman agama Islam bang yang bebas bahas agama orang lain. Kalau agama Islam dibahas, langsung bahasanya kayak tadi, kamu memecah belah persatuan,
Kamu mengoyak Bhinneka Tunggal Ika. Heran loh saya dengan kalian itu. Makasih Karut. Gitu Bang Rahmat. Jadi abang itu jangan ngelihatnya itu separuh, abang lihat secara keseluruhan. Oh, orang Kristen begini, bikin komal begini, gara-garanya orang Islam bahas agama mereka, gitu. Begini, kan persatuan kalian itu ada, persatuan umat Kristiani kan ada. Kalau memang kalian merasa terganggu dengan ceramah-ceramah yang kalian rasa salah, kalian buktikan aja itu benar. Kalian kalian tempuh ke jalur hukum. Baik, saya tanggapi ya. Dan itu kalau memang benar salah dia diproses. Saya tanggapi ya, Baik, saya tanggapi. Pertama satu, saya tidak berani menghakimi apakah video-video ya Zakir Naik, video si Juma, video si Ripa yang melencengkan atau mengemis-ngemis bahwa Yesus menubuatkan Muhammad itu sudah sampai ke telinga mereka. Itu pertama, saya tidak tahu. Nah, ketika itu sudah sampai ke telinga mereka, para petinggi-petinggi gereja, ya, misalnya PGI, Persatuan Gereja Indonesia, kenapa mereka tidak mengambil tindakan hukum? Apakah mereka tidak tahu, ataukah mereka cuek, ataukah memang petinggi-petinggi gereja enggak peduli, atau bagaimana? Saya nggak tahu. Tapi intinya begini. Intinya, kok mau lapor polisi, Bang? Orang Zakir Naiknya aja dikawal polisi. Zakir Naiknya aja disambut wapres. Gimana mau lapor polisi? Nanti dijawab, itu kan dakwah. Gimana tuh? Itu kan dakwah. Memberitakan kepada orang-orang kafir bahwasanya kitab kalian sudah dipalsu-palsukan. Bahwasanya bahwa Yesus menubuatkan datangnya Muhammad. Memberitahukan bahwasanya Yesus itu seorang muslim. Itu dakwah, Bang. Masa dakwah mau dilaporkan polisi gimana? Kalau memang Anda merasa itu tidak benar, merasa dengan kepercayaan kalian itu dipersalahkan, ya silahkan tempuh. Kan begitu. Masa diulang-ulang lagi? Tempuh bagaimana, Bang? Orang dia saja dikawal oleh polisi kayak begini, gimana mau dilaporkan ke polisi? Kalau memang salah kan bisa dilaporkan. Jangan alasan karena dikawal polisi. Bang, kalau memberitakan bahwa Yesus menubuatkan akan datang Muhammad, itu namanya dakwah nggak? Karena kalau dia di sistem kepercayaan umat Islam memang begitu. Iya, makanya itu di Islam itu dakwah, Bang. Masa dakwah mau dilaporin gimana sih? Iya, nah, kami pun berdakwah. Enggak loh Muslim, Yesus kami enggak mungkin menubuatkan nabi macam Muhammad. Sekarang gini, kepercayaan kalian Kristen, ya kan? Kepercayaan kami Muslim. Nah, lalu Anda menganggap Yesus, sementara di versi Islam Yesus itu Isa. Nah, lalu kalau seandainya memang Anda tidak merasa Yesus itu Isa, ngapain Anda harus merasa tersinggung? Saya nggak tersinggung. Saya memberitakan mana yang benar di dalam versi agama saya. Nah, ketika itu saya beritakan, janganlah abang bilang, abang ini mengoyak persatuan. Bukan begitu, Bang. Argumen saya dibantah dengan argumen, jangan bilang mengoyak persatuan. Kayak standar ganda loh. Giliran Islam ngomong bahwa Yesus adalah Muslim, namanya dakwah. Gimana sih? Kami pun dakwah juga, Bang. Kami pun juga dakwah. Intinya begini, mari kita punya hak yang sama. Anda boleh bahas agama kami, bahkan di dalam tafsir Kemenak, di dalam tafsir Al-Quran versinya Kemenak, Kementerian Agama, itu membahas Bible, Bang. Dibahas bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas menurut ini, Injil ini. Kitab kami, Bang, dimasukkan di dalam tafsirnya Kemenak. Itu Kemenak itu lembaga negara loh, Bang. Gimana, Bang, itu? Masa kami nggak boleh jawab? Iya, langsunglah ke Kemenak.
Ngapain lah Loh, Anda? ini merupakan suara bang supaya didengar Kemenak. Kalau saya ngomong langsung Kemenak sendiri, bentar ya. Misalnya saya Kemenak nih, saya Kemenak ngomong itu. Oh, itu dalam iman kami bang, iman kami. Ini juga bentuk perjuangan saya supaya didengar oleh pemerintah, supaya didengar oleh masyarakat. Mari kita ini Islam sama Kristen ini di tengahnya itu dipisah gitu loh, nggak sama gitu loh. Islam ya Islam, Kristen ya Kristen. Jangan Islam tuh nempel-nempel di agama kami gitu loh. Apa yang menempel? Coba. Loh, di dalam kitab tafsir surat An-Nisa ayat 157, wa qaulihim inna qatalnal masih ibnu Maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Lalu di tafsirnya dibaca. Buka tafsir kitab Kemenak itu. Dibukalah menurut Injil ini, dibukalah menurut ini, Ulangan pasal 18 ayat 18 ada saya baca kok. Ngapain kitab saya Anda masukkan ke dalam kitab Anda? Sorry ya, jangan harusnya begitu bang, nggak usah. Soalnya nanti kalau nanti saya tanggapin, nanti kalian lomba-lomba berbaju daster pergi ke Monas. Kalau sudah siap mengutip kitab orang lain, siap kalian juga dikutip. Memang, tapi tidak boleh menghujat, tidak boleh memfitnah. Saya setuju. Diskusi. Nah, coba saya tanya sama bang, adakah saya pernah memfitnah agama Islam? Coba buktikan kalau saya pernah memfitnah. Selama ini ya Anda memfitnah. Apa? Tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam apa? Masalah Islam itu menuhankan Muhammad, kan begitu? Bang, kutanya bang, bener nggak Islam gini sama Muhammad? Muhammadku, dengarlah seruanku. Bener nggak Islam begitu sama Muhammad? Kau tahu itu dalam bentuk apa? Yang kutanya bener atau salah? Bener atau salah? Bener atau salah? Itu dalam bentuk pujian, kan begitu? Gimana sih bang? Gini bang. Gini bang. Sorry bentar ya. Buang ini dulu. Dah, gini. Kalau ada si Fulan bilang begini, Mbah Marijan, dengarlah seruanku Mbah Marijan. Sementara Mbah Marijan sudah meninggal. Saya tanya sama Bang, itu musyrik nggak? Iya, itu kan memang perbuatan yang dilarang kan? Musyrik nggak? Musyrik nggak itu? Iya, musyrik. Kenapa itu musyrik? Karena meminta kepada selain Allah. Oke, karena dia bermohon kepada orang yang sudah meninggal, betul? Nah, selain Allah. Jangan iya. yang Iya, berarti dia mempertuhan yang selain Allah nggak dia? Iya, dia meminta kepada selain Allah. Iya, mempertuhan yang selain Allah, betul? Memohon kepada selain Allah. Oke. Itu yang ditentang. Baik. Di dalam agama Islam, betul tidak kalian meminta Muhammadku, dengarlah seruanku. Bahkan ada lagunya itu. Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalian meminta nggak supaya Muhammad mendengar seruan kalian? Nah, di situ Anda yang salah kaji. Kalau udah ke Muhammad aja udah Anda yang salah pengertian. Kalau udah ke Muhammad aja, oh itu beda. Beda. Bro. Itu kami lakukan karena Allah sendiri perintahkan. Lu sama. Di dalam agama kami, Bapak sendiri memerintahkan. Bapak yang mengutus Yesus memerintahkan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jelas, kami diperintahkan oleh Bapa di sorga bahwa kami itu harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebagai panutan, junjungan, tuan, kepala, otoritas, pemerintah yang memerintah dalam hidup kami. Nah, sekarang begini, ketika ada orang Islam, ya, anggaplah si Sarifuddin sama temennya, Sarifuddin dan Muhammad lagi naik motor berdua. Dek. Di depan ada gereja. Orang Kristen lagi begini di gereja. Yesus, dengarkanlah.
Lalu Saripudin dan Muhammad naik motor ngomong begini, di depan ada gereja, orang Kristen lagi nyembah Yesus. Sekarang gantian bang. Sekarang gantian nih. Ya kan? Ada orang Kristen naik motor, dek. Di depan jalan raya ditutup. Lagi ada orang gelar tikar di jalan. Mereka lagi begini, Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti kalau kita menggunakan standar yang sama gimana? Pastilah mereka bilang begini, orang Islam lagi menuhankan Muhammad. Kan gitu bang. Sama. Gimana sih abang? Ini jangan standar ganda lah bang. Tahu yang standar ganda. Loh, standar gandanya di mana? Ketika kami berseru-seru kepada Yesus, kau bilang lagi nyembah Yesus. Sementara kalian lagi berseru-seru kepada Muhammad, nggak ngaku nyembah Muhammad. Karena kami tidak menuhankan Muhammad. Nah, kan? Yesus. Betulkah kalian meminta kepada Muhammad agar Muhammad mendengar kalian? Kami meminta kepada Allah. Muhammadku, apa Allahku? Kami meminta hanya kepada Allah. Jadi Karena Muhammadku, dengarlah seruanku, itu meminta kepada siapa? Ayat Allah itu, mintalah kepadaku, niscaya akan aku beri. Bang. Sementara untuk Nabi Muhammad, Allah seru, pujilah ia sebagaimana aku memujinya. Karena apa? Karena dia ulul azmi. Bahkan sekarang kuputarkan lagunya bang ya. Nabi Isa. Coba. Keimanan kami itu tidak kutanya sama abang nih, biar abang dengar ya. Biar abang dengar nih bang. Biar abang dengar ya. Hi, I'm Premium Wireless for $15 a month at Mint Mobile. When I Premium Wireless for $15 a month, I think, why not? Nih bang ya, abang dengarkan ini bang ya. Abang denger ini. Coba tuh bang, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu lagi ngomong sama Allah apa lagi ngomong sama Muhammad? Itu kan sholawat, puji. Iya, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu ditujukan ke Allah apa ke Muhammad? Itu pujian. Berat. Berat, saudara. Kau ngerti? Berat, saudara. Kau ngerti pujian apa tidak? Bang, kami di gereja juga memuji, ya. Kami memuji Yesus, ya kan? Ya Yesus, ya misalnya nih. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kami berseru-seru kepada Yesus. Kau bilanglah ada orang Islam lewat. Jangan berisik orang Kristen lagi menyembah Yesus, lagi memuji Yesus. Kan bener, sama bang. Kalian juga kalau di tengah, cuman kalian bedanya kan nggak di masjid, di jalan, gelar tikar. Beda. Gelar tikar di jalan ditutup. Wah, gitu. Kami di gereja aja bang, Hei, tidak boleh mendirikan gereja di sini. Kalau di gereja kami dilarang bang. Wah, kalau kalian jangankan di gereja, di masjid, di jalan, nggak ada yang larang. Beda kan bang, gitu maksudnya. Begitu maksudnya. Kalau masalah itu ya itu lain lagi. Iya, cuman maksudnya begini loh bang. Sebenarnya gini, kalau kita saling mengerti, ya kan. Kalian memuji, memuliakan Muhammad, ya kan. Kalian sebut-sebut Muhammad, kalian panggil-panggil, berseru-seru kalian kepada Muhammad. Dengarlah seruan kami Muhammad. Kan gitu kalian. Kami bang, kami juga begitu kepada Yesus. Kenapa ketika kami begitu kepada Yesus kau bilang, jangan kau menuhankan manusia. Sementara kalian berbuat begitu kepada manusia, bahkan sudah meninggal. Gimana sih? Bro, sekarang gini di dalam Al-Quran kami itu sudah diterakan lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Kami jalankan sesuai anjuran agama kami. Sekarang lakum dinukum. Giliran Pak Ustadznya ngomong Yesus adalah seorang Muslim. Bang, mau kuputarkan videonya bang. Bagaimana Ustadz kalian bernarasi tentang Bible, tentang kekristenan.
Makanya saya bilang itu versi Islam. Kalau kamu sekarang gini, kamu menganggap itu Isa itu Yesus atau tidak? Udah begitu aja sekarang. Baik, kalau Anda mengatakan demikian, saya jawab ya Bang ya. Nah, Isa itu menurut orang Islam adalah Yesus. menurut Anda? Menurut saya bukanlah, orang Isa aja orang Arab gimana? Selesai. Iya, Menurut Anda bukan. justru ini saya menyuarakan Bang. Begini, kalau memang menurut Anda bukan, berarti keyakinan yang berbeda. Tidak perlu Anda permasalahkan apa yang ada di Al-Quran. Bang, saya itu menanggapi, merespon. Coba nih abang saya tanya lah, gini. Menurut abang, Isa itu Yesus nggak? Kalau kami bilang tidak. Berarti Isa bukan Yesus? Bukan. Kenapa di dalam terjemahan Al-Quran di sini, kalau saya beli Quran di sini, itu tertulis Jesus begitu? Hah? Hah? Karena begini. Karena begini, versinya Kenapa? sudah berbeda. Di dalam terjemahan Departemen Agama, buka Quran Depak, itu merujuk kepada Injil, merujuk kepada ditulis di situ yang disalibkan itu bukanlah Isa, tetapi orang yang diserupakan. Menurut ini namanya Yudas. Dapat dari mana itu Yudas itu? Itu kan versi Al-Quran, versi Islam. Iya. Kalau gini loh Kan Bang. Yesus yang disalibkan, Oke, versi Islam yang disalibkan siapa? bukan Yesus, bukan Isa. Bukan Isa. Nah, Atau bukan tapi Yesus, kalau tetapi menurut orang yang versi diserupakan, Kristen, betul? Hah? Menurut Ya, itu agama versi abang, oke, menurut agama abang, yang disalibkan itu bukanlah Isa atau Yesus, tetapi orang yang diserupakan, betul? Iya. Nah, artinya ada orang-orang ingin menyalibkan Isa atau Yesus. Tetapi Allah membuat entah siapa, Allah membuat siapa mukanya menjadi Isa atau Yesus sehingga dialah yang disalibkan, betul? Iya. Berarti Allah menumbalkan orang lain nggak? Berat. Itu. Muter. Allah menumbalkan orang lain nggak? Allah menyerupakan wajah Iya, seseorang berarti pada Isa. ditumbalkan nggak dia untuk menggantikan Isa atau Yesus? Ya memang disengaja karena dia memang ingkar kan. Dia sebagai murid, tapi dia durhaka. Di Dia mana mau ayatnya menyalahi dalam Isa. Quran? Di mana ayatnya dalam Quran bahwa ada murid Isa yang dijadikan tumbal oleh Allah? Di mana? Dia tidak tumbal, diserupakan wajahnya. Gini Bang, gini. Yang hendak disalibkan adalah Yesus atau Isa. Tetapi muka orang yang bukan Isa, bukan Yesus, dibuat jadi mukanya Isa atau mukanya Yesus, dan dia jadi dia yang disalibkan. Berarti dia jadi korban nggak? Jadi tumbal nggak dia di situ? Ya dia korban karena perilaku dia sendiri kan. Iya, berarti dia jadi tumbal kan? Karena perilaku dia sendiri. Iya, jadi tumbal nggak dia? Ya tumbal karena perbuatan dia. Nah, jadi tumbal. Kenapa Allah menumbalkan orang lain untuk menggantikan Isa? Iya, karena memang dia itu tadi apa? Durhaka kepada guru. Di mana Isa kan di guru, Quran surat sementara berapa dia ayat murid. berapa? Di Quran surat berapa ayat berapa? Dia sebab kalau di dalam versi Islam, Isa itu memiliki murid. Nah, Iya, lalu tetapi di muridnya ayat itu berapa berkhianat. disebutkan bahwa muridnya berkhianat? Nah, muridnya itu berkhianat. Iya, Kalau Bang. ragu, Begini misalnya. Abangku Rahmat, di Quran surat berapa, Abang, bahwa muridnya Isa itu berkhianat? Saya tidak ingat itu ayatnya. Nah, saya pastikan Ayat Bang apa? tidak ada. Abang mengutip dari kitab kami, makanya aku bilang Bang, kitab-kitab Anda yang dikutip dari kitab kami. Itu loh Bang, makanya mau nggak mau memang perdiskusian atau perdebatan lebih tingginya lagi terjadi di antara kita Bang. Cuman waktu debat jangan Abang keluarin bahasa-bahasa kamu menista. Masa kami menjawab kok dibilang menista gimana? Enggak ada. Kan sudah saya bilang tadi. Menurut versi kamu, Isa itu Yesus atau bukan? Selesai. Loh, tadi kan sudah kita gini Bang.
Tidak ada yang Ketika perlu dipermasalahkan. coba abang pakai aja logis ya gini. Ketika orang ingin menyalibkan Isa atau Yesus, tetapi malah digantikan, diserupakan oleh orang lain. Berarti mereka ini malah jadi salah salib ya. Salah orang mereka ini, salah menyalibkan orang. Berarti mereka tertipu nggak bang, orang-orang itu? Tertipu lah. Tertipu. Kalau mereka tertipu berarti ada penipunya nggak? Iya. Siapa penipunya? Karena Allah Maha Kuasa kan. Siapa penipunya bang? Nah. Siapa penipunya? Bang, siapa penipunya bang? Kutanya siapa penipunya? Oke. Kalau mau bicara logika, saya tanya juga Anda. Berat, macet. Macet. This. Bang, This. sebentar, ku tanya dulu bang. Siapa penipunya bang? Penasaran aku bang, Enggak. siapa penipunya? Gini, Anda mencoba menyerang saya kan? Bang, Coba siapakah penipunya? Coba sekarang jawab dulu pertanyaan saya. Kita berlogika. Kita berlogika. Ah. Begini, mungkinkah menurut Anda Tuhan itu hadir melalui proses manusiawi? Lari kemana-mana ini dia. Oke lah bang, karena abang tidak menjawab itu, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Ini abang lari kemana-mana. Ditanya siapa penipunya malah mungkinkah lari, lompat-lompat, macam kodok.